warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Wasini dan teman saya Hadijah. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu tasawuf amali dan tarekat. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan apa itu tasawuf amali. Tasawuf amali itu adalah tasawuf yang membahas tentang cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ telah dibahas dan dijelaskan langkah-langkah dan cara-caranya agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu adalah tarikat. Tarikat itu sendiri adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah dan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan sejarah tasawuf amali di Indonesia? Baiklah, langsung saja saya akan menjawabnya. Sejarah perkembangan tasawuf amali di Indonesia itu sendiri, yang pertama yaitu pada abad 1 dan kedua Hijriah. Tasawuf belum ada, bahkan belum ada sama sekali. Jadi pada abad itu, tasawuf itu belum sama sekali ada. Ini yang kedua, pada abad 3 Hijriah. Orang ahli ibadah sebelumnya disebut abid, dan pada saat ini disebut sufi. Yang ketiga, pada abad 4 Hijriah, muncul istilah syariat, tarikat, dan hakikat. Selanjutnya, abad ke-5 Hijriah, ajaran Al-Sunnah wal Jamaah mulai timbul dan ada di Indonesia. Selanjutnya, abad ke-6 Hijriah, para sufi dikembangkan dalam bentuk tarikat dan berkembang sampai sekarang. Baiklah, saya langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu aspek apa saja yang ada di dalam tasawuf amali. Di dalam tasawuf amali itu terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu syariat, yang kedua tarikat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat makrifah. Dan pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa contoh tarikat yang ada di Indonesia? Tarikat di Indonesia itu sangatlah banyak, namun saya hanya menjelaskan beberapa saja. Beberapa di antaranya yang saya sebutkan hanya 3, yaitu yang pertama tarikat Alawiyah, yang kedua tarikat Idrisyah, dan yang ketiga tarikat Hamidiyah. Dan selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah bagaimana cara melakukan hubungan dengan Allah atau mendekatkan diri dengan Allah? Jawabannya adalah dengan cara zikir dan wirid, serta sholat 5 waktu yang terstruktur, dan dengan harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu sholat 5 waktu agar kita bisa menjadi umat Islam yang beragama baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan kelima yaitu apa tujuan dari tarikat? Nah, disinilah poin penting sebenarnya. Tujuan tarikat itu sendiri yaitu membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu serta lain-lain. Dengan adanya tarikat, maka jiwa kita akan bersih dan kita tidak mudah terpengaruh oleh keadaan yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Baiklah, cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Hadijah. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 6, yaitu apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah ilmu yang memperkenalkan cara-cara menyucikan jiwa dengan memerangi hawa nafsu demi memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Tuhan. Jadi
Ya, ilmu tasawuf tuh ilmu yang memperkenalkan cara-cara yang menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nomor 7, bagaimana asal mulanya ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf merupakan gerakan zuhud, yakni mengabdikan diri hanya untuk beribadah pada Tuhan dan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Nomor 8, ada berapa macam ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ada 3, yakni tasawuf akhlaki, 2 tasawuf amali, dan 3 tasawuf falsafi. 4, nomor 9, ada apa yang dimaksud tasawuf amali? Tasawuf amali merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jika tasawuf akhlaki berfokus pada pensucian jiwa, tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 10, ada berapa aspek yang harus dipelajari dalam aliran tasawuf amali? Ada 4. 1. Syariat. Syariat berasal dari kata syara, yang artinya jalan-jalan yang bisa ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang harus ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, syariat merupakan hukum, segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tarikat. Tarikat berarti metode atau jalan yang secara konseptual terkait dengan hakikat atau kebenaran sejati. Hakikat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat. Jadi jalan utamanya adalah syar, sedangkan anak jalan disebut tarik. Sehingga dapat disimpulkan untuk menuju tarik, seseorang harus melewati syar. Maksudnya sebelum mempelajari tarikat, para sufi wajib memahami syariat terlebih dahulu. 3. Hakikat. Secara etimologi, hakikat berasal dari kata al-haq, yang berarti kebenaran. Dalam kitab Al-Kalabazi, hakikat menurut ilmu tasawuf didefinisikan sebagai aspek yang berkaitan dengan amal batiniah. Apabila diibaratkan dengan menanam pohon, pertama kita harus menanam biji benih syariat. Kemudian kita terus menyirami hingga pohon bercabang dan bertumbuh dedaunan serta buah. Pada saat ini kita mencapai tahap tarekat. Terakhir, kita harus merawat pohon tersebut agar diperoleh buah yang ranum. Inilah yang diartikan hakikat, suatu perjalanan akhir. Intinya, hakikat tidak bisa dilepaskan dari syariat dan tarikat. Yang keempat, ma'rifah. Ma'rifah didefinisikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan amalan ibadah yang merupakan perpaduan dari syariat. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifah adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturannya yang melingkupi seluruh yang ada. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.